Jamaah salim marido, para pemirsa yang saya hormati. Mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ni'mata ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Kita masih di bulan Rajab yang Allah muliakan. Kemuliaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena ada satu peristiwa di mana Allah dalam penciptaan manusia dari awal dengan diberinya akal akan bisa lebih mulia dari para malaikat. Malaikat bertanya-tanya apakah mungkin, sebab manusia ini selalu membuat kerusakan, kadang saling bunuh dan sebagainya karena ada hawa nafsu. Allah tidak memberikan jawaban kelebihan dari manusia diberinya akal, tapi tunggulah nanti satu saat kalian akan mengetahui karena Allah Maha mengetahui. Dan pada peristiwa Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan bahwa orang manusia, orang nabi dan rasul bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Sehingga disitulah para malaikat menyatakan kebenaran. Itu udah berapa juta tahun. Tapi karena malaikat ini nggak mati ya. Sebagai saksi hidup. Benar-benar apa yang Allah sampaikan sebagai firman-Nya terbukti. Nah ini kita sebagai manusia umatnya. Kan harus kita nanti ke Sidratul Muntaha. Tapi kita melalui perintah sholat. Bisa mi'raj. Bisa bercakap-cakap. Berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa yang kita utarakan, kita ucapkan, bahkan kita mohonkan, Allah kabulkan kalau kita benar
di dalam sholat kita. Baliknya kalau tidak, itu hanya perbuatan yang sia-sia. Dan sholat, ibadah-ibadah lain harus didasari oleh keikhlasan. Yaitu rela hati di dalam menerima perintah. Baik itu yang harus dilaksanakan maupun ditinggalkan. Sehingga benar-benar kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah juga kepada Rasul. Dari apa yang kita kerjakan dalam ibadah, kemudian ada amal. Dari amal itulah kita akan mendapatkan balasan berupa pahala. Di mana balasan atau pahala ini akan menenangkan jiwa kita. Apabila jiwa kita tenang, maka pahala atau kenikmatan yang Allah berikan ini akan merupakan satu kesabaran. Dan sebaliknya, kalau kita mendapatkan musibah atau malapetaka, kesusahan apa saja, kalau sudah dilandasi oleh keikhlasan, maka tetap kita akan selalu sabar. Akan tenang jiwa kita. Karena di balik segala apa yang Allah berikan, berupa kesengsaraan, musibah, atau masalah pada diri kita, di belakang itu ada hikmah. Kalau kita sabar. Tapi kalau kita tidak sabar, malah berburuk sangka, akibatnya akan terus ditimpa oleh musibah atau masalah itu. Untuk itu, mari kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Supaya tetap hati kita ikhlas, jiwa kita sabar, ikhlas karena rela hati, sabar karena jiwa yang tenang. Ya Allah, ya Rabb kami. Kami datang dan berkumpul di tempat ini. Juga melihat dan memperhatikan tausiah di malam ini. Semata-mata kami niatkan hanya beribadah kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Kami banyak kesalahan dan dosa. Yang baik sengaja maupun tidak. Maka ya Allah, maafkan dan ampuni kesalahan dan dosa kami. Begitupun dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Baik dia masih hidup maupun sudah tiada. Karena hanya Engkau Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun ya Allah ya Rabb. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah ya Rabb. Berikan pula kebesaran-Mu kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman. Dan bertakwa hanya kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Tuntunlah kami. Tunjukilah kami. Bimbinglah kami. Dan perintahkan kepada kami. Sehingga kami mendapat ridho-Mu ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah wa kuliyatin salih wa salihat. Ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabati wa sahabati. Wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Fil ardi masyariki wal maghrib. Wabil khususan ila arwahi warruh abaina wa ummahatina wajadina wajadatina wa khulina wa khuladatina wa silsilatin. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim. Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, Malaikat Israfil, Malaikat Israel, wabil malaikatul muqarrabin, biqawatihim,
wa qudratihim syai'un lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Taklim Maridha, para pemirsa yang saya hormati. Insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan dalam mukadimah tentang ikhlas dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, diisyra'kan oleh Allah Azza wa Jalla karena keikhlasan dan kesabaran. Ikhlasnya di mana? Dia telah sadar hatinya. Baik ainul yakin, ilmu yakin, maupun hakul yakin dengan kejujuran. Dia menerima wahyu. Di Gua Hiro disuruh baca. Beliau tadinya tidak bisa membaca. Akhirnya beliau bisa karena kasih sayang Allah. Dan beliau diangkat jadi Rasul Allah. Suatu kejadian yang tidak akan pernah lagi terjadi sepanjang masa. Dari mulai awal dibentuk dan diciptakannya bumi, langit, serta seisinya. Sampai nanti akhir zaman. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj hanya sekali seumur hidup. Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi. Ini merupakan kebesaran Allah. Janji Allah. Semua akan dibuktikan. Karena selalu para malaikat menunggu. Dari mulai adanya seorang Rasul pertama yang membawa kitab, yaitu Nabi Daud. Sampai Rasul kedua, Nabi Musa. Dan kemudian Rasul ketiga, Nabi Isa alaihissalam. Belum melihat tanda-tanda bahwa manusia lebih mulia dari malaikat. Begitu Rasul keempat, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun belum melihat janji Allah, belum dipepatinya. Tapi setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, malaikat semuanya menyatakan benar. Sehingga para malaikat bersyahadat. Membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi yang pertama membaca syahadat itu adalah para malaikat. Di Sidratul Muntaha. Para malaikatul muqarrabin. Setelah bersyahadat, para malaikat ini membenarkan kepada Allah Azza. Wahai Rabb kami menunggu ribuan tahun, apa jutaan tahun, wallahu alam bisawab. Kita nggak boleh bertanya-tanya tentang hal yang gaib. Tuh, ya. Itu gaib. Umur kita aja baru berapa. Dan nggak tahu tentang para rabi dan rasul sebelum Rasulullah.
Bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja kita nggak tahu. Ya. Hanya kita diberitahu bahwa ada seorang nabi dan rasul terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah, yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril berupa kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman bukan umat Islam saja. Untuk seluruh manusia akhir zaman. Ternyata hanya sedikit manusia yang meyakini mempercayai kitab suci Al-Quran. Yaitu orang-orang Islam yang beriman. Banyak orang Islam yang nggak beriman. Hanya sedikit orang Islam yang beriman. Yang dia baca Al-Quran. Yang dia tafsirkan. Dia mengerti dan paham serta dia amalkan. Ini berkat siapa? Berkat jasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin dan supaya manusia yang diciptakan Allah tadinya dari surga supaya masuk surga kembali. Ini jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih banyak yang mengingkari bahkan kafir terhadap Al-Quranul Karim. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, beliau wajib menyampaikan ke siapa. Yang pertama mempercayai bahwa beliau sebagai Rasul adalah istri beliau yang disayangi, yaitu Siti Khadijah. Baru kemudian kepada para sahabat bahwa dia telah menerima wahyu. Apa itu wahyunya? Wahyunya surat Al-Alaq baru 5. Nggak tahu jumlahnya berapa ayat. Ya, beliau sendiri nggak tahu. Sebab itu gaib. Begitu dijelaskan tentang surah itu. Semua para sahabatnya baiat. Menyatakan bahwa benar Muhammad sebagai Rasulullah dan Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul yang paling akhir. Nabi paling akhir. Tidak ada nabi setelah Muhammad bin Abdullah. Tapi masih banyak yang ngaku nabi. Gak tahu kalau nggak salah ada 7 orang apa berapa ya. Subhanallah. Kemudian setelah itu beliau berusaha untuk menyampaikan kepada yang lain. Tapi semuanya menolak. Bahkan memusuhi. Karena Muhammad membawa agama baru. Yang akan menghancurkan dan meninggalkan agama nenek moyang Arab Quraisy. Disinilah perjuangan Rasulullah dengan ikhlas. Menerima wahyu dengan ikhlas. Menyampaikan sebagai amanah juga dengan ikhlas. Tetapi namanya manusia. Ada batas kemampuannya. Beliau tidak berkeluh kesah. Karena orang ikhlas itu nggak pernah berkeluh kesah. Jadi kalau orang ikhlas masih berkeluh kesah. Seperti ada panggilan sholat. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alal falah. Baru aja sholatnya. Udah sholat lagi. Ya karena sholatnya akhir waktu. Jadi nggak lama sholat lagi. Coba kalau awal waktu.
lama banget ya sholat yang akan datang kan gitu ya. Berusahalah untuk awal waktu. Sehingga kita mengejar waktu. Bukan dikejar waktu. Tapi kalau kita sholatnya akhir waktu. Ya dikejar waktu. Dan waktu itu adalah ibadah. Tapi kalau orang-orang non-muslim. Waktu itu adalah uang. Tapi kalau orang beriman. Waktu itu adalah ibadah. Ada juga beberapa ulama mengatakan waktu itu adalah hidup. Karena yang tahu waktu adalah orang hidup. Boleh, nggak apa-apa. Dan hidup itu apa? Untuk ibadah. Tuh, ya nyambung. Oh, ya. Jadi kita nggak boleh nyalahin. Karena kita sendiri nggak punya definisi. Ya. Waktu itu adalah ibadah. Karena ibadah adalah diperintahkan kepada orang yang hidup. Ya. Kalau anak muda waktu adalah apa? Orang tua waktu adalah apa? Kalau anak muda tadi ada yang bilang pacaran. Padahal yang muda waktu itu adalah untuk menggapai cita-cita. Oh ya. Kalau orang tua, waktu adalah apa? Ya. Meniknya jangan dipisah. Menik terus mati, jangan. Jadi satu menik mati, belum tepat. Ayo kalau untuk orang tua atau orang dewasa, waktu itu adalah. Kan umumnya waktu adalah ibadah, waktu adalah hidup. Anak muda, waktu adalah untuk menggapai, mencapai cita-cita. Kalau udah tua, waktu adalah apa? Hampir mendekati, menikmati, tapi ya masih agak jauh gitu jaraknya. Ya, harus naik tol. Waktu adalah apa untuk orang dewasa? Ayo. Terus. Waktu adalah apa bagi orang dewasa? Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia merugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Beramal soleh. Kan gitu ya? Yang saling menasihati tentang kebaikan, tentang yang hak, dan tentang kesabaran. Jadi apa tuh? Terus. Orang yang beriman, beramal soleh, nasihat menasihati tentang yang hak, menasihati yang tentang sabar. Sebab kita lagi bicara tentang ikhlas dan sabar. Ya. 3 rangkaian itu orang yang beriman, yang beramal soleh, dan yang hak itu adalah ikhlas semua. Baru terakhir sabar. Jadi ikhlas itu luas. Sabar itu cuma 1 poin. Ayo. Jadi untuk orang dewasa. Apa itu? Ayo. Hampir mendekati untuk ibadah. Hampir mendekati. Tapi harus naik jalan tol. Ya. Hehehe.
Di situ ada orang yang beriman, beramal soleh. Hah? Apa? Hampir. Udah dekat sekali. Udah keluar pintu tol. Udah keluar dari pintu tol. Ya, hampir. Terus salah juga nggak apa-apa kok sembari nengok ini amar ma'ruf nahi munkar. Kalian kesini nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Sembari nunduk juga boleh, ya, Pak. Asal ada suaranya nggak apa. Semuanya menunggu saat kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab sabar itu di ya. Jadi jangan merasa, wah panjang umur. Ntar dulu. Ya, benar kamu udah 50 lebih, 60 lebih. Sisamu tinggal berapa? Oh. Jadi untuk orang dewasa itu sisanya tinggal berapa? Ingat akan mati. Jadi kalau ingat akan mati, tadi beriman, amal soleh, saling nasihat, menasihati tentang kebaikan dan kesabaran. Siapa dulu mau bertanya? Kadang-kadang yang muda juga sama, cuma dia ini nggak boleh ingat mati. Menggapai cita-cita dulu. Oh ya, semangat tinggi. Siapa mau bertanya lebih dahulu? Ini benar-benar ada kaitannya dengan apa yang sedang terjadi di bulan Rajab tentang Isra dan Mi'raj. Rasulullah contoh manusia yang ikhlas dan ayo siapa yang bertanya? Kenapa beliau ini seorang manusia, apalagi sebagai nabi dan rasul, jadi dikatakan uswatun hasanah, rahmatul lil alamin, kan gitu ya katanya. Beliau seorang yang ikhlas dan saya mau nanya dulu sebelum ngejelasin ini. Siapa yang mau bertanya? Jangan yang saya tadi ngomongin ditanya. Antara lain itu sebagian kecil. Orang yang mawas diri belum tentu sobar. Ya, dia baru ikhlas. Karena orang yang mawas diri ini banyak sekali cobaan. Bukan ujian, cobaan. Bukan tantangan. Bukan teguran. Tetapi cobaan. Kenapa? Semua masa-masa yang berat sudah dilalui. Oh ya, tinggal cobaan sedikit. Dan itu cobaannya langsung bisa dia atasi. Karena dia sudah ikhlas. Dia lagi sobar. Gitu. Orang sobar itu kan diuji. Dicoba. Justru orang yang dikatakan ikhlas ini, waduh banyak sekali. Ya ujian, ya rintangan,
Ya tantangan orang ikhlas. Karena apa? Harus sadar hatinya, sadar akalnya, kan gitu ya. Kalau nggak ada yang nanya saya jelaskan. Kenapa Rasulullah termasuk orang yang ikhlas dan sabar. Ikhlas beliau menerima perintah tanpa ada keraguan. Sabar beliau menunggu wahyu berikutnya. Sampai 8 tahun tuh. Disuruh hijrah, ikhlas. Meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke Madinah. Mana dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, mau dibunuh. Hidup atau mati akan dapat hadiah. Barang siapa yang bisa menemukan Rasulullah. Subhanallah. Disitulah keikhlasan. Jadi itu bukan kesabaran. Keikhlasan. Kenapa? Perintah dari Allah. Apapun bentuk perintahnya. Itu dia lakukan dengan kesadaran. Dengan kesadaran hati. Yaitu rela hatinya. Jadi orang yang sadar hatinya itu pasti rela. Dan kerelaan itulah yang membuahkan keikhlasan. Kemudian kesabarannya luar biasa. Menanti datangnya wahyu. Kemudian diberinya banyak sekali ujian-ujian selama beliau masih ikhlas. Dengan bermacam-macam ujian, tapi beliau tetap ikhlas. Karena keikhlasannya yang sangat tinggi. Allah ridho kepada beliau. Sebagai rasa keikhlasannya waktu masih di kota Mekah. Beliau menyampaikan perintah Allah untuk berdakwah. Tabligh. Tapi dihina, dicerca, bahkan dianiaya, dilempari batu. Gak duit ya, batu. Bukan duit. Kalau duit mah diambilin. Beliau tidak membalas. Bahkan beliau dengan sabarnya mengakui kekurangan dirinya. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mengakui kekurangan dirinya. Terutama di hadapan Allah. Dan orang yang sabar itu selalu dia pemaaf dan minta maaf. Jadi sabar itu patonah. Sedangkan ikhlas ini sidik dan aman. Tidak akan orang ini dinyatakan sabar kalau tidak patonah. Patonah terhadap dirinya. Patonah terhadap orang lain. Betul. Tapi tidak patonah kepada Allah, digampar sama malaikat ya. Belum dikasih rigi, gue maafin dah lo ya Allah gitu misalnya ya. Pakai lu lagi. Engkau misalnya tuh kurang ajar banget itu ya nggak boleh. Jadi patonah itu adalah kesabaran yang luar biasa. Dia memaafkan dirinya yang kurang mampu.
Padahal seorang Rasul. Nah kita manusia biasa. Merasa mampu. Ya, sombong, takabur, ujub. Mampu dalam apa saja nggak boleh. Ya. Hanya sekedar bisa. Itu ya, jangan bilang mampu. Kenapa? Manusia terbatas kemampuannya. Ya. Tapi kalau bisa itu tergantung keadaannya. Tapi kalau mampu ini apa aja bisa. Apalagi punya kehendak. Iradat. Ya. Gak boleh. Jangan disamakan dengan sifat Allah. Iradat. Tapi itu bukan keinginan. Ya. Manusia sih punya keinginan. Allah berkehendak. Sebab manusia nggak bisa kayak ngebulak-balikan tangan. Serabi aja nggak boleh dibulak-balik. Gosong semua. Apa yang mau dimakan? Sebelum saya lanjutkan, supaya nggak rancu, siapa yang mau bertanya? Sebab ada yang mau bertanya, cuman, waduh, Pak Hajinya masih ngomong melulu. Ya, kadang berani bilang Pak Haji, sebab saya pakai topi, ha? Kalau nggak pakai topi Haji, Pak Arif. Ya, saya ditegur. Kenapa kamu Rif nggak pernah pakai topi haji? Malu. Pada titel hajinya. Ya. Gitu. Oke. Ya, masa saya ngambil dari Jatiwangi ya. Karena di sana semua topi haji. Belum pesan ke Oben soalnya. Yang tahu persis keinginan topi haji saya itu hanya Oben. Termasuk ukurannya. Kalau pesan yang lain silakan aja deh. Nggak akan cocok. Taat itu ikhlas. Takut dan malu juga ikhlas. Sabar itu kalau dalam sifat Rasul adalah fatwana. Nah kalau kita ingin jadi umatnya Rasul, ayolah pemaaf. Dan selalu memaafkan. Akan sabar. Akan tenang jiwa kita. Karena nggak ada masalah. Nggak ada tekanan batin. Yang disebut batin di sini adalah jiwa. Bukan hati. Ayo siapa mau bertanya? Kirain Is mau bertanya, angkat topi doang. Saya udah ngeliat. Ya, siapa mau bertanya? Ini luar biasa ini. Kalau Anda memahami betul tentang sifat Rasul dan kejadian Isra Mi'raj ini, jiwa Anda akan tenang. Apapun yang terjadi, walaupun hati bergejolak, akal bukan berputar ya. Kalau akal berputar orang nggak benar ya. Akalnya terus mencerna. Kalau jiwanya tenang, masalah itu kecil. Akan segera bisa diatasi. Karena Allah memberikan petunjuk, tuntunan, bimbingan. Cuman karena belum memahami, salah tingkah. Usaha begini gagal, usaha begini gagal. Ya. Urusan ini macet, anu-anu. Ya karena apa? Jiwanya nggak tenang.
Kalau orang yang jiwanya tenang, semua diredam oleh keikhlasan hati dan akal. Sebab semuanya dari Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Ikhlas, bukan sabar. Menerima perintah itu apapun ikhlas. Ya. 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 Lain lagi ikhlas. Berserah diri itu ikhlas. Mawas diri itu baru sebagian dari sabar. Itu baru bagian. Belum mawas diri itu sabar. Belum. Baru sebagian kecil. Ayo apalagi bertanya. Pak Ade barangkali mau bertanya. Jangan ngelamun aja. Karena kita lagi juga belajar sifat Allah. Nah ini sifat Rasul diingatkan. Supaya jangan rancu. Mana yang ikhlas? Mana yang sabar? Ya. Bukan, nggak akan sabar sampai kemanapun. Walaupun namanya sobiri. Namanya aja sobiri. Ternyata orang yang nggak sabar. Ya. Sebab setan tidak akan mampu menggoda orang sabar. Tapi orang ikhlas masih dicoba. Diganggu. Ya. Kenapa? Allah akan memanggil orang yang sabar, yang jiwanya tenang. Pada hafalkan ayatnya? Iya, pintar. Kalau orang yang masih bisa digoda oleh syaitan, itu belum sabar. Iya, belum. Dia masih namanya ibadah. Orang ibadah kan diuji keikhlasannya, ya. Itu kerelaan hatinya. Ada orang ngelempar umroh sekaligus saja, grup ya. Padahal yang bakal dilempar 3 tugu, ya. Nah, iya, tapi dia lemparkan kepada 1. Ya. Jumroh, pada 1 jumroh. Ya nggak sah. Apalagi nitip deh, tolong lemparin. Nggak boleh. Ada punggung orang dilempar ya, karena nggak nyampe. Grup ya. Jadi semua apapun yang hubungannya dengan peribadahan dan amal itu harus ikhlas. Harus didasari rela hati. Ya. Semua ujian-ujian harus ikhlas. Tapi yang menyangkut jiwa itu adalah sabar. Coba apa saja di dalam hidup dan kehidupan kita ini yang hubungannya dengan sabar selain patonah, pemaaf dan memaafkan. Ya, menunggu waktu mah bukan sabar, sabar. Sabar dengan sabar nggak sama.
Sabar itu jiwanya tenang. Mana ada orang nunggu waktu jiwanya tenang ya. Gelisah lihat jam lagi gitu ya. Pas jamnya mati kok anggar aja kan gitu. Apalagi kecepatan. Waduh. Apa nah itu nanti bulan puasa deh. Orang pada beli jam tangan karena untuk melihat waktu. Atau enggak lihat jam dinding. Lihat matahari terbenam. Jadi dalam segala peribadahan dan amal itu ikhlas. Sabar itu antara lain pemaaf dan memaaf. Selain itu apa? Dalam kita bermohon kepada Allah. Fasta'inu bisobri was sholah. Ya, sabar kalau minta mohon. Suara direndahkan. Ya, pelan. Dalam hati juga Allah Maha mendengar. Itu. Jangan dalam bermohon teriak. Udah teriak, pakai mic lagi ya. Membran. Ya Allah. Dikiranya Allah budak. Allah Maha mendengar. Jadi antara lain dalam berdoa. Yang ketiga apa? Kalau ditinggal oleh seseorang yang kita cintai, kita sayangi, meninggal, ya. Kita mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Harus sabar. Itu kehendak Allah. Ya gitu. Ada yang mau melahirkan juga kita nunggu. Ya, insya Allah lahirnya normal. Oh pengen buru-buru, disesar aja. Seorang yang nggak sobat. Kecuali memang ini bayi nggak mau keluar-keluar. Ya, orang belum waktunya. Jadi dalam menanti dan ditinggal oleh sanak keluarga harus sobar. Kan gitu. Apalagi banyak loh. Dalam bermohon harus sobar. Ditinggal dan tidak datangnya seseorang yang kita sayangi. Saya rindukan sobar. Orang yang mau dinikahkan juga harus sobar. Jangan perspot dulu, Mas. Ini anak-anak muda, Mas. Orang segala jual beli juga ada DP, gitu ya. Ini pakai di DP. Ini. Sobar. Tunggu saatnya. Apalagi udah ditetapkan waktunya ya. Sobar. Itu ya. Masih ada lagi, ayo. Supaya kita benar-benar sobar. Nasihat menasihati dalam kesabaran. Ini berarti ini nggak pernah sobar ini karena nggak tahu. Adanya ikhlas melulu. Kapan sobarnya? Kalau apa? Iya, kalau menunggu waktu sabar. Iya.
Ayo, sabar dalam apa lagi? Supaya kita ini benar-benar jiwa tenang. Itu harus ikhlas. Kalau menuntut ilmu. Sebab kita belajar. Ya. Menyampaikan juga harus ikhlas. Ya iya ya. Kalau yang bebel kesel ya. Kalau yang pinter, lu pinteran dari gua. Kan gitu ya. Ayo. Ya udah satu lagi aja deh. Apa? Hah? Kan itu udah bilang. Kalau kena musibah. Ya. Itu harus sobat. Yang sakit, yang kematian. Ya. Kita harus sobat. Sama harus ikhlas. Ayo. Dalam menyikapi seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita harus sobat. Sebab kenikmatan satu orang dengan orang lain gak sama. Belajar bareng. Kok dia duluan ya? Kerja bareng. Kok dia duluan ya naik pangkatnya. Gajinya dinaikkan. Ya, itu bukan ikhlas. Karena kenikmatan. Itu harus diterimanya dengan kesobaran. Sehingga kita ditanya, jangan sampai kita mendustakan nikmat Allah. Ya. Orang yang sabar tidak akan pernah mendustakan nikmat-nikmat Allah. Jadi tidak akan ada pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua kita terima dengan syukur. Jadi kenikmatan itulah juga sesuatu yang harus diterima dengan sabar. Ya memang segini Allah memberikan kenikmatan. Terima dengan sabar. Nanti akan ditambah lagi oleh Allah. Ya. Tapi kalau kita berburuk sangka kepada Allah, bukan berbaik sangka, akan dicabut itu kenikmatan. Jadi orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah itu adalah orang yang sabar. Ya. Penjelasannya tadi. Jadi orang yang bersyukur itulah yang selalu dia sabar. Makanya janji Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku kata Allah, aku tambahkan nikmat. Barang siapa yang kufur nikmat, aku berikan siksa yang sangat pedih. Kan gitu ya. Jadi situ harus sabar. Sabar. Karena bersyukur itu kan di jiwa. Ya, selalu bersyukur. Bukan mensyukur ya, bersyukur. Jadi seluruh nikmat itu kita syukuri namanya bersyukur. Bukan hanya karunia, berkah juga kita syukuri. Kasih sayang apalagi. Nah, itu namanya bersyukur. Ingat kepada mati innalillahi kan ketenangan jiwa. Kesadaran
jiwa. Katanya udah pada apal kesadaran. Ya, begitu sekarang ditanya ada hubungannya dengan kesabaran, bingung. Jadi orang yang jiwanya tenang itu pasti sobar gitu ya. Nah, disinilah Allah memberitahu kepada seluruh umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, supaya sobar. Karena Allah sangat dekat dengan orang yang innallaha ma'as sabiri. Dan jiwanya tenang, dia dipanggil oleh Allah. Tidak dihisab langsung. Itu bulan kisah. Mari bersama-sama dengan orang yang ahli ibadah serta penghuni surga. Kan gitu, enak banget. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridha. Wadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannah. Untuk mencapai kesabaran itu, kita harus ikhlas lebih dahulu. Tidak akan bisa langsung sabar. Ikhlas rela hati, yaitu dengan kesadaran hati, kesadaran akal. Insya Allah. Untuk menyadarkan hati dan akal ini perlu usaha. Apa yang kita usahakan supaya segera sadar hati kita, segera sadar akal kita. Karena di sini ada kerelaan jadi ikhlas. Apa yang harus kita lakukan? Atau usaha apa? Supaya kesadaran hati dan akal ini cepat bisa dilaksanakan. Terus. Hanya satu kalimat. Enggak panjang. Karena itu keikhlasan. Udah pada tahu, ayo dikebet bukunya. Atau HP-nya dilihat apa. Karena udah pernah diberitahu waktu kita membicarakan kesadaran. Kiatnya apa? Enggak tahu siapa yang nanya kiat itu. Ditanyain lagi kepada jamaah, enggak ada yang jawab. Ya, mudah-mudahan benar. Saya tungguin aja. Akhirnya enggak ada juga. Ya baru saya sampaikan. Ayo. Untuk kiat kesadaran hati dan akal ini apa dasar? Hah? Terus. Cuma masih sadar. Hati ainul yakin. Masih jauh tong. Tangerang itu ya. Kiatnya adalah taat kepada Allah dan Rasul. Udah hanya itu satu kalimat. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kita akan ikhlas. Itu ya. Kamu itu nggak ngomong dari tadi udah tahu. Hati Allah, hati Rasul, pasti kita akan ikhlas. Ya.
Kalau kita sudah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, apapun yang diperintahkan untuk dikerjakan dan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, kita rela hati. Ada lagunya rela hati itu apa sih? Kalian tahu nggak? Tapi bukan sakit gigi, rela. Katanya daripada sakit hati, mendingan sakit gigi. Bodoh. Dua-duanya jangan. Tapi kalau dibandingkan, mendingan dengan sakit hati hanya sebentar. Sakit gigi bisa berminggu-minggu. Makan nggak bisa, tidur nggak bisa, apa nggak. Sakit hati sih gampang ya. Ada hiburan. Nah orang sakit gigi ya, gimana dihiburnya? Nggak ada. Yang nengok juga nggak ada. Dilempar batu kalau nengokin orang sakit gigi ya. Ayo siapa mau bertanya? Jadi nanti pada malam peringatan Isra Mi'raj, bukan malam Seninnya, tapi malam Jumat yang dekat dengan hari Senin. Dia yang akan datang. Nah itu baru kita peringati tentang Isra dan Mi'raj. Kalau sekarang pembukaannya semua, mukadimah. Jadi Anda sudah memahami, bukan ngerti. Oh itu. Gitu. Karena udah tahu dasarnya. Beliau itu ikhlas dan kiat untuk ikhlas itu adalah taat kepada Allah dan Rasul. Kan sabar udah kiatnya. Ayo. Hah? Harus mau maaf memaafkan. Itu ya. Ya patonai. Pemaaf dan meminta maaf. Jadi sidik dan amanah itu merupakan ketaatan. Kalau udah berjanji tidak ingkar janji. Kalau sudah niat, laksanakan niat. Jangan kemudian mengurungkan niat. Apalagi nazar, subhanallah. Wajib. Lain kalau niat buruk, ya batalkan. Kalau niat baik, laksanakan. Sebab kalau kita sudah ikhlas dan sabar, Allah ridho terhadap kita. Kesalahan dimaafkan. Dosa diampuni. Alangkah nih. Jadi semua apa saja yang hubungannya dengan ibadah dan amal harus ikhlas. Rela hati, ikhlas. Dalam permohonan harus sabar. Apalagi Allah sudah memberikan perintah. Astagfirullah bisobri wassalat. Itu. Sabar dahulu. Jadi orang yang ikhlas pasti bisa sabar. Pasti. Orang yang sabar pasti sudah ikhlas. Itu enak.
Manusia kadang-kadang membenarkan sendiri. Ah, emang gue udah takdirnya begini. Ah, ini berbahaya. Jangan takdir dijadikan alasan. Karena ada kodok dan kodar. Gitu baru takdir. Ada sebab dan akibat. Maka itu yang didapat. Tanpa sebab dan akibat tidak akan ada takdir. Ya? Iya. Itu bisa saja, tapi semuanya adalah dari diri sendiri. Karena kita ngikutin orang tua, ya udah ke bawah. Kalau nggak mengikuti orang tua, ya enggak. Orang tuanya kafir. Kita kemudian beriman Islam, mualaf. Takdirnya baik. Wih, orang tua kita seorang yang beriman Islam. Kitanya murtad. Walah, takdir juga. Takdir dia jadi murtad. Itu ya. Belum tentu orang tua kita itu bersalah. Jangan selalu menimpakan kesalahan kita kepada orang tua. Karena kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Ada yang nyesel. Gue nyesel deh punya orang tua kayak gitu. Itu ya. Coba orang tua gue si Anu. Oh, gitu nggak boleh. Jadi kita harus berusaha dengan kodok dan kodar. Insya Allah takdir kita. Cuma ada karena kedua ulah kedua orang tua kita kena akibatnya. Ya, kena akibatnya. Iya. Iya, macam-macam. Makanya kita harus kodar takdir. Harus ada niat, kemudian kita kerjakan, dan ada hasil. Tanpa kita berusaha dan berikhtiar, takdir kita tidak akan berubah. Orang tua kita kaya raya, kayaknya boros. Ya, habis dah kekayaan orang tua. Orang tua kita miskin, kitanya hemat. Mengangkat derajat orang tua. Tapi orang tua yang bergelimang riba, ini akan menghasilkan keturunan ya kayak riba. Ya. Kalau dikasih M, rimba. Apalagi itu. Ayo siapa mau bertanya? Enak sebetulnya dalam memperingati Isra Miraj itu. Enggak pernah bosan. Kenapa? Kita sebagai umatnya Rasulullah SAW ingin dapat kemuliaan dari Allah. Ya. Kalau tidak diingatkan, lupa. Namanya udah mulia. Ya. Tapi hina. Namanya asal saja. Tanpa arti. Ternyata dimuliakan Allah. Ya, gitu cerita. Jangan apalah arti nama. Wah, sebuah nama. Enggak boleh. Justru nama itu nanti yang dipanggil oleh Allah. Fulan bin Fulan. Oh. Tengok kiri kanan cuma dia namanya ya. Kebetulan namanya dia Fulan. Bapaknya juga Fulan. Udah Fulan bin Fulan ya. Kakeknya Fulan. Nah. Buyutnya Perak. Oh, udah.
Rasulullah sudah memberikan contoh banyak kepada kita. Karena beliau sangat sayang kepada umat. Ya Allah ya Rabb. Kasih sayangnya dari Rasul kepada umatnya melebihi kasih sayang kepada diri. Sampai dia waktu diambil ruhnya. Biarlah yang menanggung sakit. Umatku jangan sakit. Umatnya kalau orang bukan umatnya masa bodoh kelodiotan juga ya. Tapi kalau umatnya gak sakit. Cuman ada yang dia bisa mengucapkan asmanya Allah ke, sifatnya Allah ke, atau kalimat tauhid. Tapi ada yang enggak. Tergantung iman Islam. Tergantung keikhlasan dan kesabaran. Gitu. Iya. Orang yang memaafkan berarti dia sayang kepada orang itu. Itu. Lain lagi kalau sudah tidak ada maaf bagimu. Ah ini. Bahaya orang ini termasuk enggak sobat. Jiwanya enggak tenang. Sebetulnya untuk mengikuti sifat Rasul itu sangat mudah. Karena apa? Sudah banyak contoh. Cuman nggak mau dicontoh. Dia berdiri sendiri. Benar kata diri. Kan sekarang udah berubah zaman. Oh ya. Zamannya udah zaman komputer. IT. Nah, nggak tahu nanti apa lagi ya setelah komputer ini. Tetap tidak akan berubah. Karena apa? Dasarnya dari Al-Quran. Ilmu pengetahuan apapun dasarnya dari Al-Quran. Kita walaupun nggak ke luar negeri, buka aja seperti video call ya. Ngobrol sama orang yang di mana. Jangan kata di luar negeri, di kampung aja deh. Terus pengen lihat di rumah ini di kampung yang wah diputar video anunya HP-nya ya melihat oh ya masih tetap nggak berubah. Oh gitu. Di halaman dilihatin lagi. Padahal nggak ke sana tahu. Isra perjalanan. Oh ya hanya mata dan telinga. Jasad enggak tapi jadi tahu. Malah nanya, itu sumur kenapa ditutup? Waduh, berat kalau ditimba. Jadi pakai apa? Pompa air. Wah, hebat, bagus. Oh, dan bahaya kalau sumur itu masih ada. Ada yang nyemplung nanti. Kotoran masuk. Orang bisa juga terbawa timah masuk. Jadi ditutup. Cuma dikasih hawa. Oh, supaya apa? Ada udara masuk. Dan ada tekanan dari bawah. Membantu air naik. Kan begitu ceritanya ya. Begitupun. Lihat pemandangan, lihat apa saja. Kejadian-kejadian. Kita hanya tinggal buka. Waduh ada gempa, di sana begini hancur, ada angin topan, ada longsor apa. Kita nggak ke sana, cerita. Malah kayak yang udah ke sana. Wah, ditambahin lagi. Ini yang ketimbun katanya. Aduh berapa orang. Oh gitu udah. Padahal dia nggak tahu. Ditambah-tambahin. Namanya manusia ya. Merekayasa. Orang lebih percaya. Seolah-olah dia tahu segala-galanya. Wah di sana banjir. Dilihatkan laut.
Semua lihat tuh, terendam air. Ya iya orang lautan ya. Apalagi sekarang banyak hoax. Banyak sekali hoax. Artinya berita bohong. Bisa diedit semuanya dalam segala hal. Wajahnya wajah kita, badannya yang lain. Bisa. Malah kita dihias wajah kita. Yo. Mending kalau cakep, tambah jelek ya. Ditertawain sama orang-orang. Subhanallah. Manusia. Jadi kita tanpa melakukan perjalanan jauh dengan alat kita bisa tahu segala macam. Cuman hanya satu yang perjalanan kita ke Sidratul Muntaha. Ingin bertemu, berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Rasulullah memberitahu, aku tidak bisa membawa kalian, wahai sahabat dan umatku, untuk berangkat ke sini. Tapi engkau bisa. Seolah-olah bertatap, seolah-olah berbicara dalam sholat, wahai umat. Di sini harus ikhlas. Bagaimana takbir, bagaimana menzaharkan ayat suci Al-Quran, bagaimana sunnah-sunnah yang lain. Dan terakhir kamu harus sabar dalam sholat ini. Rabbik firli warhamni. Itu fasta'inu bisobri. Jadi sabar dalam sholat itu adalah waktu bermohon di antara dua sujud kepada Allah. Jadi harus tenang jiwa kita. Jangan buru-buru. Walaupun kaki sakit, pantat sakit atau apa saja, tetap harus tumanina. Rabbik firli warhamni warzukni wazburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kesabaran di situ kan dalam bermohon. Ya, mohonlah kepada Tuhanmu dengan sabar dan sholat. Paham? Jadi jawaban sekarang orang nggak ada yang nanya, sebel banget. Nanya oke. Astagfirullah bisa berwasilah itu maksudnya apa gitu harusnya enggak. Ada yang nanya. Ditunggu-tunggu. Ogin kesel banget. Ya. Ya maklum. Bingung kalau mau nanya. Ya. Takut dibalikin lagi. Waduh gelagapan. Enggak ada orang nanya dibalikin lagi. Ya. Siapa mau bertanya nih. Enggak dibalikin enggak? Oke. Judulnya udah sampai mana tuh? Hah? Apa? Hah? Oh, rusa pada datang. Kalau ada rusa pasti ada apa? Ada pemangsanya, harimau. Oh ya. Kalau ada rusa ada harimau. Ada layang. Ada musang ya. Kita beralih dalam keikhlasan dan kesabaran. Perhatikan. Idulah ini ikut giliran menjaga barak.
dari penduduk yang hijrah. Oh, hijrah ya. Sembari menanti rumah-rumah untuk tinggal masing-masing keluarga lagi dibangun bergotong royong. Berjaga dari hewan-hewan buas. Bukan saja harimau bakal memangsa rusa, tapi yang lain juga. Giliran ya, itulah dengan kepala kampung. Kepala kampungnya ini tukang melek kalau malam. Kalau siangnya tukang tidur. Nah. Jadi kalau suruh ronda, kepala kampung ini enggak pernah absen. Dari habis maghrib sampai subuh melek. Karena udah biasa. Tapi begitu matahari terbit, udah ngorok. Matahari mau tenggelam, baru nongol. Baru bangun. Diganti. Malam jadi siang, siang jadi malam. Nah, kepala kampung. Bukan seperti Allah. Ya, mengganti siang jadi malam, malam jadi siang. Ini tidurnya. Gitu. Siang jadi malam, malam jadi siang. Lagi duduk begitu, kepala kampung bilang, gila, apa? Ada cahaya. Berendeng dua-dua. Kayak ada 4 macam, katanya 4 setel. Ya, 4 makhluk. Apa itu? Aduh, saya kurang tahu, orang jauh ya. Baru kelihatan cahayanya saja. Dalam kegelapan itu sinar matanya. Jangan-jangan binatang buas. Ya, saya nggak tahu. Jawab dulu lah, jujur. Selalu nggak tahu, jangan mengatakan, oh ya barangkali kan ketakutan kepala kampung. Ya, itulah ini orangnya ikhlas dan sobat. Ya udah kalau kepala kampung ada rasa takut, masuk aja deh. Biar saya menghadapi sendiri. Waduh nggak enak dulu lah. Gimana kata orang kampung? Kan kepala kampung jagoan ya. Baru lihat ada yang apa namanya itu bercahaya aja udah pergi. Ya udah kita tungguin aja. Itu binatang buas ini udah ngendus baunya menjangan kijang ya. Makanan buat. Tapi begitu lihat si Dulah ngeper. Ini orang bukan sembarangan. Ya, rajanya Kijang. Gitu ya. Rajanya Kijang sekarang Innova apa? Hah? Jadi punya insting. Ini bukan orang sembarangan. Duduk sendirian, tumpang kaki, ya. Dia diam aja ngeliatin. Bahkan kelihatan oleh harimau itu matanya si Dulah lebih gede. Lingkaran dan pancarannya lebih tajam. Wah, jangan-jangan singa. Gitu ya. Musuh besarnya dia dan dia takut. 1 lawan 4, yang 4 kalah kalau sama singa. Tamparannya singa itu luar biasa. Gigitannya nggak seberapa. Tamparannya. Seperti beruang. Itu tamparannya sangat kuat. Lain dengan harimau. Gigitannya yang kuat. Tamparannya kurang. Ya. Itulah dia sembari baca dulu. Mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Dari godaan syaitan yang ya, termasuk hewan-hewan buas. Duduk aja. Itu hewan buas yang 4. Enggak maju-maju, diam aja. Begitu Dulah bangun, kabur semua. Kabur, wah lari terbirit-birit. Ada yang nabrak pohon segala macam karena ketakutan. Sama pancaran matanya si Dulah. Doanya Dulah. Karena dia sering membaca basmalah. Bismillah fi amanillah. Bismillah fi hibdillah. Bismillah bi aunillah. La hawla wa la quwata illa billah.
dan seterusnya. Kepada hafal semua. Tapi nggak mau dibaca ya. Begitu diperluin lupa. Nah, kalau bacanya yang lain ya, Tua Jibril yang dibaca. Terus lalu maju ngedeketin kandang Kijang. Kijangnya lagi pada tidur. Ya tenang kamu Jang, tapi bukan Jang nih. Apa namanya? Ijang, bukan Kijang. Ya, Jang, tenang Jang. Saya tungguin kamu. Aman, jangan takut. Apalagi nanti kalau kandangnya udah benar rapi. Walaupun dia datang nggak bisa menerobos kandang. Gitu ya. Kijang nggak bisa ngomong. Karena dia bukan Nabi Sulaiman ngomong sama Kijang. Ya nggak ngerti Kijangnya. Hanya ngelihat, nunduk tidur lagi. Terus jalan dia menuju ke arah tadi yang ada cahaya. Ternyata begitu ngelihat ke lembah. Ada orang bawa obor, 2 orang. Di belakangnya banyak. Ternyata perampok yang datang. Mau merampok lagi. Dilihat di kampungnya kosong. Ini pasti naik ke bukit. Apalagi dilihat ada cahaya di atas bukit. Mana caranya? Itulah ini berpikir. Walaupun dia ilmunya udah syarat. Artinya udah cukup segala macam apa saja bisa. Tapi dia tidak mau mencelakakan. Dia lihat tadi harimau masih di lereng. Ya, lagi pada diam. Harimau bukan berpikir, ya. Kalau harimau berpikir berarti kayak manusia dikasih otak. Harimau lagi menganukan perasaannya. Antara lapar tapi takut. Sama yang tadi bola matanya gede. Dibacalah doa supaya harimau ini turun. Nyamperin yang bawa obor tadi. Ya, pinter. Itu harimau tiba-tiba pada bangun dan turun dia. Karena lihat ada harimau 4, itu rampok kabur. Tuh, senjatanya ditinggal, obor juga ditinggal. Masing-masing menyelamatkan diri. Ada yang lari ke kiri, ke kanan, ada yang lurus. Untung nggak ngedeket harimau. Ya, udah ketakutan luar biasa. Soalnya harimaunya 4. Kalau hanya 1, dikerubut. Alah harimau. Ya apalagi pada bawa parang. Nah ini harimaunya 4. Nggak sanggup walaupun orangnya ini ada 10. 10 lawan 4. Kalah oleh harimau. Dia udah bisa memperhitungkan kemampuan dirinya. Kabur semuanya ditinggal. Itulah tersenyum. Alhamdulillah. Gitu ya. Sebagai rasa terima kasihku nanti wahai harimau. Aku akan kasih. Itu ya daging yang aku sembelih dengan halal. Aku akan gantungkan. Oh, ya. Di batang pohon yang rendah. Untuk 4 ekor itu. Itu ya. Udah kabur. Kembali si Dula. Kepala kampung nyari kemana si Dula ya. Tahu si Dula kusruk. Dula dari mana engkau? Enggak katanya ya. Tadi itu udah kabur harimaunya. Terus dia nggak cerita tentang ada rampok baru. Kita aman. Kebetulan. Dari Kijang yang ada itu ada yang sakit. Kena Omikron. Oh, batuk, pilek, demam tinggi. Gitu ya. Oh, obatnya nggak ada. Nah, gitu ya. Terus kasih dululah Pak Kepala Kampung. Kelihatannya itu Kijang yang di pojok itu sakit. Disamperin sama Kepala Kampung. Berdiriin nggak mau, nggak bisa.
dipegang badannya panas belah. Coba lihat mulutnya, waduh putih semua. Udah radang. Udah kita selamatkan dia. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita sembelih malam ini juga. Gitu ya. Waduh kalau Kijang sakit, jangan dimakan nanti penyakitnya kena ke kita. Nah kepala kampungnya udah bilang begitu ya. Kata si Dullah, kebenaran dan kebetulan. Mau dipersembahkan untuk harimau tadi yang 4. Gitu ya. Padahal kata si Dullah, aman dimakan asal dimasak. Tapi kepala kampung ini takut. Kayak dulu waktu ada zaman flu burung ya, ayam hidup dimatiin semua, malah dikubur hidup-hidup. Padahal menurut ilmu kesehatan dimasak aman dimakan manusia. Karena bakteri-bakteri virus di atas 60 derajat, apalagi 100 derajat mati. Kecuali ayam hidup-hidup ya dimakan. Nah itu baru bahaya. Si Dullah tersenyum, disembelih dan disisit oleh si Dullah. Ini katanya nanti buat keperluan apa kulitnya. Dullah kamu pinter banget nyisit Kijang. Sebentar aja selesai. Tibang Kijang Pak. Saya biasa nyisit kerbau sama sapi. Yang bener. Kalau Idul Kurban, saya bagian nyisit Pak. Lumayan dapat upah. Ya, 1 kerbau 500.000. Sapi juga sama. Pinter kamu ya. Nah kalau Kijang berapa? Ya, Kijang sih paling 150. 200 paling tinggi. Diupahin sama kepala kamu. Nih katanya, oh jangan. Saya tidak menerima apa. Lillahi ta'ala. Semua di ini. Jeroannya dibersihkan. Karena mau dikasihkan ke harimau. Sama yang kira-kiranya nggak bisa dimasak oleh orang-orang situ. Kepalanya juga dikasih. Kakinya dikasih. Tapi pahanya enggak. Kakinya doang. Ya. Sama jeroan dan tulang iga. Jadi biar dia itu makan dengan tulang-tulangnya. Kencangnya lama. Kalau dagingnya aja 2 hari lapar lagi. Tapi kalau sama tulang-tulangnya ditelan. Bisa seminggu ya. Itu pintar si Dullah. Dan sengaja oleh Dullah dikasih. Ada ramuan dari daun-daunan yang bikin mencret. Supaya harimaunya pada lemes. Nggak bisa daya upaya. Disamperin juga nggak bisa berdiri. Paling takut sama anak kecil juga. Karena nggak ada daya upaya, lemes. Diare. Obatnya juga nggak ada. Dan itu mau dipelihara oleh si Dullah. Harimaunya mau dipelihara. Buat jaga kampung. Di tiap sudut. 4 sudut. Harimaunya diikat, dikasih makan untuk nakut-nakutin rampok. Kalau ada ke situ, wah ada harimau. Padahal diikat harimaunya ya. Cuman tambangnya agak panjang sehingga dia bisa lari kayak ngejar. Padahal keikat. Pinternya si Dullah. Nah, besoknya dibawa oleh si Dullah di tempat harimau itu lewat. Karena banyak bekas telapak kakinya. Kalau asal aja digantungin, gak bakalan dimakan. Jadi tempat lewat. Dan Dullah belum cerita, rampok kabur. Senjatanya ditinggal belum. Itu 2 hari kemudian, setelah harimaunya semua mencret. Pada diam aja gak gerak. Oh sombong kepala kampung. Lu mau ngapain? Katanya gitu ya. Diam aja harimaunya. Ngerasain perutnya mules. Gitu ya. Baru napas pret lagi, napas pret. Sampai nggak ada tenaga sama sekali. Ada apa Dullah kamu ngajak turun? Lumayan. Ada di sana banyak parang, obor juga apa. Loh kenapa? Tempo hari. Ada rampok. Lebih dari 5 orang.
Karena ketemu macan, mereka lari terbirit-birit. Semua ditinggalkan senjatanya. Kok kamu tahu? Saya ngintip. Dan melihat harimau turun. Karena melihat ada banyak obor. Dan orang. Itu ya. Apalagi harimaunya lapar. Begitu, waduh. Ada 10 ini pedang. Golokin ada 10. Belum yang lainnya nih. Dibawa. Jadi persenjataan rampoknya ditinggal. Sehingga rampok nggak bisa ngerampok lagi. Nggak punya senjata. Gimana mau ngerampok ya? Dia mau bikin jauh. Nggak punya uang untuk bikin golok atau itu. Aman. Berbulan bertahun. Rumah-rumah itu sudah jadi semua. Masing-masing orang keluarga menempati rumah-rumah. Dan layak dihuni. Ya, pinter. Ya, si Dula ini rumahnya rumah panggung, tidak rata dengan tanah. Jadi menghindari kalau ada ular, ada binatang yang merusak, dia ningkring rumah. Kurang lebih 60 cm dari tanah. Terus kata si Dula, kita bikin kolam kan ada mata air. Untuk apa? Pelihara ikan. Dari mana beli bibitnya ikan? Ya kita berusaha. Kata si Dula. Kita cari ke kampung lain. Mungkin di atas bukit ini. Di sebelah sana ada kampung. Ah, kamu Dula kayak yang tahu aja. Ini kan ikhtiar. Kita bikin kolam itu dipelihara ikan. Jadi apa? Untuk kepentingan penduduk yang ada di kampung ini. Terpenuhi proteinnya dari ikan. Dan daging rusa. Oh ya, daging menjangan. Yang memang dia berkembang biak lebih daripada kambing. Lebih cepat daripada kambing. Karena apa? Dipelihara. Gentian cari makan. Sampai kandangnya diperluas. Kandangnya juga panggung sama. Pagarnya dirapatkan. Tidak akan bisa harimau untuk mengambil. Bahkan harimau udah ada rasa takut. Apalagi sekarang udah diikat yang 4. Oh ya. Tapi tetap dikasih makan. Lama-lama jinak sama si Dula. Itu harimau. Karena harimau tiap hari lihat si Dula yang ngasih makan. Dula pinter. Jaraknya hanya 30 cm dari mulut harimau dia kasih. Diambil dengan tangannya tuh harimau. Dengan kaki depannya. Terus dimakan. Terus sama Dula digini-gini. Dia gini-gini. Dikasih. Lama-lama nurut semua. 4-4-nya enggak diikat. Kemana-mana si Dula dia ikut. Coba. Punya peliharaan 4 harimau. Orang manapun takut. Ya. Karena peliharanya harimau. Kepala kampung tambah heran. Dula, ilmumu apa? Bisa menjinakkan harimau. Kata si Dula, gampang. Tidak usah ilmu apa. Sering kita kasih makan. Dia akan tahu kepada tuannya yang ngasih makan. Kayak kalian juga ya. Jinak sama pimpinan Anda ya. Karena yang ngegaji Anda kan dia. Ya, mau diapa dia aja. Apalagi nih harimau nggak punya akal ya. Nurut. Jadi kalau ada orang yang nggak nurut sama pimpinannya, lebih dari harimau udah. Nggak punya akal. Harimau aja nggak punya akal nurut. Apalagi manusia. Ya. Kemana-mana Dula diiringi aja sama harimau sampai dinaikin yang gede itu. Dan tidak mengganggu siapapun orang. Lihat menjangan juga. Enggak, dia pengen rekam. Karena sudah dikasih makan. Kadang-kadang daging ayam. Kadang-kadang daging apa yang dapat berburu. Pinter sekali si Dula ini. Menggunakan busur panah.
Jadi pernah ada babi hutan. Tapi buat harimau. 1 ekor babi hutan bisa buat seminggu untuk harimau. Dan dia jaga banget jangan sampai kena najis. Oh, itu karena najis dagingnya haram dimakan. Tapi kalau ininya najis doang. Bisa dengan dicuci beres. Jadi selalu si Dula itu setiap seminggu sekali dia naik bukit. Karena babi hutan adanya di bukit. Dia nggak pernah di lembah. Kalau nyari makan ke lembah. Ngerusak tanaman petani. Kebun apa saja. Itulah mikir. Ini banyak babi hutan di atas bukit. Di sebelah sananya bukit. Ada kampung enggak? Ternyata di seberang bukit. Tanah palawija. Tanaman jagung. Ya, tanaman padi gogo. Oh ya, hunga gogo. Ada tanaman apa aja palawija. Terus ngelihat jauh ke bawah ada kampung. Jadi mulai hati si Dula tenang. Karena di bawah ada kampung. Kita di belakangnya bukit sini kampung. Kampung baru. Kalau di sana Kalisari. Karena dekat kali. Gitu. Di sini kampung baru. Bahkan di situ si Dula tidak merasa hidup dengan orang kampung itu. Sudah lebih dari 1 tahun. Bahkan mungkin 2 tahun. Ingat si Dula kepada pesan guru-gurunya. Kamu harus mengembara. Tapi si Dula sudah mengamalkan ilmu. Menolong orang kampung. Itu ya. Membuat tenang jiwa orang kampung ini. Karena apa? Dia aman. Sudah tidak ada lagi garong dan perompak. Karena apa? Dia dengar bahwa kampung itu pelihara macan. Udah terkenal itu. Pada tahu semua. Jadi nggak ada yang berani ke situ. Dan udah jinak kepada penduduk kampung itu. Main-main sama-sama. Yang penting dikasih makan. Kalau enggak, dia diterkam. Apalagi anak-anak ya. Yang akhirnya si Dula berkata kepada kepala kampung. Wahai Bapak Kepala Kampung. Saya rasanya udah lama tinggal di sini. Emang ada apa Dula? Saya harus mengembara lagi. Dan arah lembah ke sana itu tujuan saya. Dan saya akan memberitahu ke penduduk di lembah sana bahwa di atas bukit ini ada kampung baru. Dan hidupnya udah mulai makmur. Karena apa? Punya kolam. Ada sumber air di atas bukit. Dan ini air bisa dialirkan untuk lembah sebelah sana. Karena airnya sangat besar dari sumber ini. Nanti saya beritahu kasihan orang sana. Mungkin kekurangan air. Lerengnya kemari. Jadi airnya kemari. Ke sana enggak. Aduh Dula. Kami rasa kehilangan kalau kamu tinggalkan kami. Siapa lagi yang akan menolong orang kampung ini kalau bukan kamu? Oh, jangan khawatir. Allah Maha Penolong. Maha Pelindung. Jangan tinggalkan ibadah, wahai kepala kampung. Beritahu kepada orang kampung. Musola udah didirikan, udah ada. Dan sering kita berjamaah. Sholat berjamaah. Terus itu gimana ya si macan itu yang 4? Kebingungan kan? Kalau nggak ada si Dula mau gimana? Kata si Dula, gampang Pak Kepala Kampung. Macan mau saya bawa. Macannya mau dibawa sama si Dula. Jadi yang ngejaga, ya udah nggak akan ada garong dan rampok. Karena udah dikenal kampung sini memelihara macan. Antara lain macan kelimanya kepala kampung. Gitu ya.
Wah bisa aja dulu lah katanya ya. Tolong izinkan saya besok pagi habis subuh. Saya akan berangkat. Saya kan janji tidak akan menetap. Tapi saya ingin memakmurkan penduduk kampung ini. Jadi jangan halangi saya. Macan mau saya bawa. Terus gampang itu urusan saya. Dia akan saya kembalikan ke habitatnya. Tapi jauh dari sini. Di mana di sana banyak hewan buruan. Termasuk terutama babi hutan. Yang merusak sawah ladang orang-orang di situ. Nah, dia akan saya tempatkan di sana. Mudah-mudahan saya nasihati dia nurut. Macan mau dinasihati ya. Harus sadar hati. Oh ya. Dan sadar jiwa. Nggak punya akal saya. Jadi macan itu mau disadarkan hatinya. Dan disadarkan jiwanya. Karena nggak punya akal. Jadi akhirnya apa? Berangkatlah pagi-pagi. Dibangunin macan yang 4. Harimau yang 4 lagi tidur. Ayo kamu ikut. Nurut itu. Itulah hanya pegang bambu. Paling 1 meter. Untuk mukul. Kalau harimau ini agak membangkang. Dan harimau takut banget kepada bambu yang kecil ini. Sebab luar biasa. Kayak besi. Gitu. Dan panas kalau kena. Jadi harimau tuh baru lihat tongkatnya si Dula udah ketakutan. Udah pada dulu. Kayak kucing aja. Ngikutin semua. Si Dula kayak pahlawan aja. Gagah. Diiringi oleh 4 harimau. Begitu udah mendekati kampung. Lihat dia ke sebukit yang sebelah sana. Dan bukit yang sebelah sana. Hai kamu harimau. Berdua kamu pergi ke sana. Kayak yang ngerti. Kamu berdua pergi ke sana. Makananmu ada di sana. Di 2 bukit itu. Jangan kamu turun ke sini. Ingat nih. Ya. Itu harimau. Kayak yang dengar. Dia manggut. Langsung lari 2. Ke sebelah kiri. 2 ke sebelah kanan. Karena udah deket ke kampung yang di bawah. Kalau orang kampung yang di bawah tahu. Idola bawa harimau. Orang kampung itu kabur semua ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada macannya kiri kanan ya. Semoga bermanfaat itu saja buat saya dan keluarga. Umumnya untuk Anda berserta keluarga. Tetap yang benar itu dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maaf kepada yang semua yang hadir dan para pemirsa. Tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Semoga Allah ridha kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.